Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 32. Flashback Mama Sheila. Malam ini Silva sedang tiduran di kasurnya. Dia nampak menangis sambil memandangi sebuah foto. Sky, kamu apa kabar? Kamu makannya teratur enggak? Apa kamu istirahatnya cukup? Aku sedih selalu lihat kamu dihukum di sekolah. Aku juga sedih lihat kamu tadi pagi. Pasti kamu kurang tidur karena harus kerja tiap malamnya. Sky, aku kangen banget sama kamu. Kangen sama cueknya kamu. Kangen sama marah-marahnya kamu. Kangen pengen lihat wajah kamu di saat kamu lagi tidur. Ya kalau tidurnya suka mangap. Kangen sama tingkah kunyil kamu. Kangen semuanya. Semoga kamu berubah ya. Tuturnya sambil menangis. Silva? Panggil Kal. Iya, Pak. Saat Silva dan Papa Kal masuk ke kamar Silva. Papa udah beresin masalah Olive. Kamu gak perlu khawatir ya. Ini hanya salah paham. Kata Kal. Tapi Pak, gimana dengan Sky? Kasihan Sky Pak, dia harus naik ojek online terus. Ucap Silva sedih. Kal malah tertawa mendengar ucapan Silva. Dia kasihan gak pas kamu naik ojek online. Dia kasihan gak pas kamu pulang pergi sendiri. Disuruh jagain kamu malah lalai. Suami macam apa dia? Kata Kal. Kamu gak perlu khawatir, motor Sky aman kok. Masih utuh tuh di garasi, semuanya berjajar kayak showroom. Ibunya terkekeh. Flashback on 1 bulan yang lalu. Silva melihat sebuah foto dan video di flash disk yang diberikan oleh Olive waktu itu. Foto kebersamaan Sky dengan Olive waktu Sky sedang mabuk. Bukan hanya foto, tapi di file itu juga terdapat video Sky tidur bersama Olive dalam keadaan telanjang. Namun hanya bagian atasnya saja yang terlihat dalam video itu karena tertutup oleh selimut. Jadi kayak semacam vlog yang dibikin Olive sendiri. Itu yang membuat Silva shock dan keluar rumah. Gadis itu berlari ke jalan sambil menangis. Sakit hatinya membuat dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Hingga tanpa sengaja Bapak Kal sedang melewati jalan itu dan melihat Silva berjalan di pinggir jalan. Kal melihat Silva dalam keadaan menangis. Akhirnya Kal mengajak Silva untuk tinggal bersamanya di kediaman Kalisten. Silva tidak ada niatan untuk pergi dari rumah Sky. Namun Bapak Kal melarangnya untuk pulang. Pak, Silva mau pulang aja, takut Sky nyariin. Kata Silva. Tinggallah di sini, biarlah Sky sendiri. Kata Kal. Tapi Pak, nanti gimana dengan Sky? Kata Silva. Silva, biarkan Sky ya. Kita kasih pelajaran sedikitlah buat dia. Kata Kal. Itulah ceritanya sebenarnya. Papa Kal menyuruh Bik Murni dan Pak Joni untuk mengambil barang-barang Silva di rumah Sky. Agar Sky merasa Silva benar-benar pergi darinya. Setelah Silva sudah beberapa hari tinggal di rumah Kal. Di saat malam hari Silva membuka laptopnya lagi. Dia melihat foto itu sekali lagi. Non Silva, makan malamnya sudah siap? Panggil Bik Murni. Ah iya Bi, Silva turun sekarang. Kata Silva. Lalu dia langsung turun dan lupa mematikan laptopnya. Setelah beberapa saat Papa Kal memanggil Silva. Melihat pintu kamarnya terbuka, Papa Kal langsung masuk ke kamar Silva. Saat Papa Kal masuk, ada yang menyita perhatiannya, yaitu sebuah laptop yang masih menyala dan memperlihatkan beberapa foto Sky bersama Olive dalam keadaan sedang tidur bersama. Rahang Papa Kal mengeras dan dia langsung keluar dari kamar Silva. Melihat Papa Kal berjalan dengan terburu-buru, Silva memanggilnya. Pak, Papa mau kemana? Tanya Silva sambil membawa minum di tangannya dan menghampiri Kal. Namun Kal tak menjawab, dia terus berjalan keluar rumah dan menaiki mobilnya tanpa ditemani Penny. 15 menit sudah, Kal telah sampai di sebuah rumah. Lalu dia menekan bel rumah tersebut. Saat pintu rumah itu sudah terbuka, tiba-tiba, plak! Kal melayangkan tamparan keras pada orang itu. Papa? Ucap Sky terhuyung, memegangi pipinya yang panas. Kenapa Papa nampar Sky, Pak? Tanya Sky bingung. Dasar anak tidak tahu diuntung kamu. Sembur Kal. Ya kenapa, Pak? Ada apa? Tanyanya lagi masih bingung. Suami macam apa kamu? Di mana tanggung jawab kamu sebagai suami? Kata Kal dan Sky mulai paham. Pasti soal Silva yang pergi dari rumah, pikir Sky. Tapi Pak, Silva pergi sendiri atas kemauannya dia sendiri. Kata Sky. Plak! Kal menamparnya sekali lagi. Terus saja kamu membela dirimu sendiri. Mulai sekarang semua fasilitasmu Papa cabut, termasuk motor, mobil, semuanya terkecuali rumah ini. Karena ini pemberian mamamu. Murka Kal setelah dia tahu langsung pergi meninggalkan Sky yang masih terdiam di tempatnya. 2 minggu setelah tamparan yang Sky terima, Kal mendatangi sebuah tempat. Tidak asing, dia mendatangi pungkalan Balsol. Sebuah mobil mewah tiba di sebuah pungkalan, membuat para anak pung itu sontak berdiri sambil menundukkan kepalanya.
Mereka juga saling melempar pandangan. Lalu Carl turun dari mobilnya dan menghampiri para anak bong itu. "Di mana Marva?" tanya Carl kepada mereka. Bang Marva lagi keluar Pak Bos," kata salah satu dari mereka. "Di mana Ipeng?" tanya Carl lagi. "Di studio Pak," jawab lagi mereka. "Panggil." "Baik Pak," ucap mereka setelah saling senggol-menyenggol. Lalu Ipeng keluar menghampiri Carl. Ipeng sempat terkejut karena Carl sudah lama tidak datang ke bongkaran itu. "Ada apa Bang?" tanya Ipeng. "Kamu mengenal wanita ini?" tanya Carl memperlihatkan foto Olive. "Itu adik saya Bang," jawab Ipeng. Lalu Carl mulai menceritakan masalah yang tengah dihadapi anak mantunya. Dia mulai menceritakan apa yang Olive lakukan terhadap menantunya. "Maaf Bang, atas nama Olive saya benar-benar minta maaf. Apa perlu saya panggilkan Olive Bang?" ucap Ipeng takut. "Tidak perlu, itu urusanmu. Didik dia dengan baik biar tidak menjadi wanita murahan," kata Carl dan Ipeng hanya menundukkan kepalanya. "Maaf Bang sekali lagi," ucap Ipeng dengan penuh sesal. Lalu ada yang menyita perhatian Carl di bongkaran itu. "Itu apa?" tanya Carl. "Studio tato Bang," jawab Ipeng. "Yang itu?" tanya lagi Carl. "Musola Bang," jawab lagi Ipeng. "Kamu sholat setiap hari?" tanya Carl lagi. "Insya Allah Bang," jawab Ipeng gugup. "Saya tanya kamu sholat nggak tiap hari?" tekan Carl. "Sholat Bang, jarang Bang. Kadang full, kadang 4, kadang 3, kadang 2, kadang juga 1 Bang," jawab cepat Ipeng. "Sholat bukannya makin naik malah makin turun kamu," sembur Carl. "Maaf Bang," ucap Ipeng. "Terus ini bukan setiap hari?" tunjuknya pada studio tato. "Iya Bang," jawab Ipeng. "Full 24 jam? tanya Carl. "Enggak Bang. Setiap ada azan kita tutup sementara Bang," kata Ipeng. "Ngapain ditutup?" tanya Carl lagi. "Kita sholat Bang." "Setelah sholat?" tanya Carl. "Kita buka lagi Bang," jawab Ipeng cepat. "Mati saja kamu Peng, percuma kamu hidup," sembur Carl. "Maaf Bang," ucap Ipeng. "Buat apa kamu sholat kalau setelah sholat kamu terus-menerus menanam dosa di badan orang?" sembur Carl lagi. "Ampun Bang," ucap Ipeng. "Minta ampun tuh sama Allah, bukan sama saya," kata Carl. "Ya sudah, cuma itu bilangin ke adik kamu, jangan cari gara-gara, atau enggak dia akan tahu akibatnya," ancam Carl. "Atau mau saya retakan bongkaran iblis ini," ancam Carl lagi. "Jangan Bang," tolak Ipeng cepat. "Ya sudah saya pamit, ingat dengan peringatan saya," kata Carl. "Iya Bang," jawab Ipeng. "Ben, kita pulang sekarang," perintah Carl. Setelah Carl pergi dari bongkaran, Ipeng memanggil Olive. "Olive! Olive!" panggil Ipeng sangat keras. Dia mencari Olive ke dalam rumahnya. Namun tak ada kehadiran Olive di sana. "Di mana Olive?" tanya Ipeng ke anak yang lain. "Lagi keluar Bang sama Limon dan gengnya," jawab Doyok. "Cari Olive, suruh pulang sekarang," perintah Ipeng. Flashback of 1 bulan yang lalu. "Silva, apa kamu mencintai Skylar?" tanya Carl. Silva diam sesaat lalu menghela nafasnya. "Silva sangat mencintai Skylar melebihi dari diri Silva sendiri, Pak," jawab Silva. "Dengan apa yang sudah Sky lakukan ke kamu masih tetap mencintainya?" tanya Carl. "Silva mencintai Sky karena Allah, Pak. Tulus. Dan Silva hanya ingin mendapatkan ridha Allah," jawab Silva sendu. "Terbuat dari apa hati kamu itu, Silva? Jika Papa jadi kamu, sudah Papa tinggalkan itu si Skylar," ucap Carl membuat Silva terkekeh. "Papa jadi teringat dengan Maya. Kamu persis sekali seperti Maya, penyabar orangnya," tutur Carl. "Oh iya, Pak? Kenapa Papa bisa tahu Bunda itu penyabar?" tanya Silva. "Terlihat dia selalu sabar menghadapi," ucapnya menggantung saat Silva menyela. "Menghadapi ayah," sela Silva. "Bukan, tapi sabar menghadapi nenek lampir," kata Carl terkekeh. "Nenek lampir siapa?" tanya Silva bingung. "Pengen tahu nenek lampir itu siapa?" tanya Carl dan Silva mengangguk. "Mama Sheila," ucap Carl pelan membuat Silva terkekeh. "Dih, kok bisa dibilang nenek lampir?" ucap Silva tersenyum. "Mama Sheila itu cerewetnya minta ampun, Sil. Terus suka marah-marah gak jelas. Makanya Papa dulu menyebutnya nenek lampir." Papa Carl tertawa. "Kamu lihat aja Skylar, sifatnya sama kayak mamanya," imbuhnya. "Pah,
gimana sih awal pertemuan Papa sama Mama Sheila? Sama nggak kayak Silva dan Sky dijodohin juga? Tanya Silva penasaran. Nggak semua kisah cinta seorang itu sama, Silva. Papa nggak dijodohin. Papa dan Mama Sheila itu dipertemukan di momen yang sangat buruk, kata Carl terkekeh. Oh iya? Ceritain dong, Pak. Rengek Silva. Flashback on Mama Sheila. Suara pilok yang disemprotkan. Sekumpulan gangster membuat onar di sepanjang jalanan. Mereka menyemprotkan pilok di sebuah mobil sport merah berwarna navy milik seorang model terkenal. Dengan suara motor yang meraung-raung memenuhi jalanan, mereka tertawa tanpa dosa. Sekembalinya pemilik mobil tersebut, dia sangat terkejut saat melihat keadaan mobilnya yang dipenuhi cat pilok. What? Mobil gue? Rengek Sheila Kalista sambil meraba mobilnya dari depan sampai belakang. Siapa yang udah ngelakuin ini ke mobil gue? Teriak Sheila memekik menyita perhatian temannya sehingga membuatnya menghampiri Sheila. Mobil lo kenapa, Sheila? Tanya Maya memandangi mobil Sheila. Lo lihat, Mai, mobil kesayangan gue. Rengek Sheila. Ya terus gimana, Sheila? Tanya Maya. Gimana? Ya kita kejarlah pelakunya. Pasti si pembuat onar itu. Ayo, Mai. Omel Silva ke Maya. Sheila mengajak Maya untuk mengejar para gangster yang sudah menyemprotkan cek pilot di mobil kesayangannya. Silva membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi sampai ugal-ugalan di jalan. Sheila, hati-hati, Sheila, jangan ngebut-ngebut. Sheila, awas. Rengek Maya sambil memejamkan matanya ketakutan saat Sheila membawa mobilnya ngebut sampai mau menabrak pengendara lain. Sheila, sumpah gue masih pengen hidup. Rengek lagi Maya. Berisik lo, Mai. Sembur Sheila sedangkan Maya terus saja merengek. Nah tuh, dia tuh orangnya. Ucap Sheila saat melihat kumpulan gangster di hadapannya. Sheila langsung tancap gas semakin ngebut agar bisa mengejar gangster itu. Tintin, tintin, tintin. Suara mobil klakson mobil Sheila berkali-kali membuat para gangster itu menoleh. Saat para gangster itu minggir di pinggir jalan, Sheila langsung menyalip dan berhenti di depan para gangster itu. Lalu Sheila turun dari mobilnya, sedangkan Maya memegangi dadanya dan mengatur nafasnya karena masih syok dengan aksi kebut-kebutan Sheila dalam membawa mobil. Lo, tunjuk Sheila ke Carl membuat Carl turun dari motornya. Pasti lo kan yang ngerjain ini. Tunjuk Sheila ke mobilnya. Gue nggak lagi kerja, gue lagi naik motor. Ucap Carl tertawa dan diiringi para gangster yang lain, membuat Sheila geram. Lo lihat mobil gue. Tunjuk Sheila marah. Sabar Sheila, tarik nafas, kata Maya menenangkan Sheila. Kenapa mobil lo? Tanya Carl pura-pura tidak tahu. Lo masih aja nanya, ini pasti ulah lo kan? Kata Sheila. Gue gak mau tahu ya, lo harus ganti rugi atas perbuatan lo. Sembur Sheila. Berapa yang harus gue ganti? Tanya Carl menantang. 1 M. Kata Sheila. Ember kali, wah itu namanya pemerasan tuh. Kata Carl. Terserah, gue gak mau tahu, pokoknya lo harus ganti rugi. Gue gak mau. Tolak Carl membuat Sheila geram. Lo gak tahu siapa gue? Gue bisa lakuin apa aja ke lo. Kata Sheila. Siapa lo? Gue gak tahu. Dan gue gak mau tahu. Ngeyel Carl, tawanya menyembur dan diiringi anak yang lain. Gue itu model terkenal ya. Gue bisa laporin kalian ke polisi. Ancap Sheila membuat Carl terkekeh keras. Takut. Rengek Carl. Hati-hati guys, karena 24 jam ke depan kita akan menjadi viral. Kata Carl. Kumpulan para gangster telah menyemprotkan pilok ke mobil mewah milik model terkenal tapi nggak cantik yang bernama... Ucap Carl tertawa menirukan sebuah berita. Krik, 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 krik. Ucapnya menggantung sambil celingukan ke para gangster yang lain. Namanya siapa woi? Tanya Carl ke temannya padahal dia sudah dengan pedenya berwacana. Dan para gangster itu hanya menaikkan kedua bahunya menandakan mereka tidak tahu. Siapa nama lo? Tanya Carl ke Sheila. Sheila Kalista. Jawab Sheila spontan. Sheila Kalista, ada yang tahu nggak? Tanya Carl ke teman-temannya dan lagi-lagi mereka hanya menaikkan kedua bahunya. Nggak ada yang tahu? Jangan-jangan lo bohong ya? Wah, model-modelan lo ya. Jangan-jangan apa-apa lo. Kata Carl ke Sheila. Sembarangan lo ya. Kalau lo nggak percaya, tanya aja sama Simbah. Kata Sheila. Simbah siapa? Tanya Carl. Mbah Google, goblok. Sembur Sheila. Wah, dia ada di Mbah Google guys. Kata Carl. Ih, ngeselin banget sih. Pokoknya gue nggak mau tahu ya.
Lo harus ganti. Pokoknya lo harus ganti rugi. Rengek Sheila sambil memukul dada Carl. Dan Carl langsung memegang tangan Sheila menghentikan aksi Sheila. Dan tatapan keduanya bertemu. Carl semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Sheila. Sedangkan Sheila semakin mundur hingga membentur mobilnya membuat tubuh Sheila terkunci. Mata lo belek kan? Kata Carl tersenyum membuat mata Sheila membulat sempurna. Lalu Carl tersenyum dan terus memandangi wajah Sheila sambil melangkah mundur menuju motornya. Hingga dia pergi menaiki motornya dan melemparkan kis bayi ke Sheila, membuat Sheila menyerjit. Sheila memegangi dadanya karena jantungnya berdetak lebih cepat. Dia diam terpaku di tempatnya. Terus mobil lo gimana, Sil? Tanya Maya menyadarkan Sheila dari lamunannya. Siapa yang ganti rugi? Tanya Maya polos. Lo, Mai? Lo yang ganti rugi? Sembur Sheila. Lah, kok gue? Kata Maya bingung. Lalu keduanya menaiki mobil dan pergi dari sana. Flashback of Mama Sheila. Tawa Silva dan Carl bersamaan kala mengingat kelakuan Mama Sheila saat pertama kali bertemu dengan Papa Carl. Papa kau juga gangster? Tanya Silva. Bukan. Jawab Carl tanpa ekspresi. Loh, kalau bukan, Papa apa? Tanya Silva polos. Mertuamu. Jawab Carl. Lagi-lagi Silva dibuat tertawa oleh Papa Carl. 2,000 years later. Bab 33. Atala menembak Silva. Para anak S-Castle itu sedang berkumpul di markas mereka. Skylar memang jarang ngumpul akhir-akhir ini, tapi kali ini Skylar datang ke markas. Makan yuk, ajak Calvin. Di mana? Tanya Dion. Di Flower Resto aja. Setelah Atala sengaja merekomendasikan resto itu. Boleh juga tuh, kata Raymond. Ya udah yuk, udah lapar banget nih. Lagian jarang juga kan kita makan di resto. Kata Alvin. Beb gimana? Tanya Dion ke Sky. Sebutan baby itu membuat Sky berdecak kesal. Lagi bokek gue. Jawab Skylar. Tawa mereka tertahan sontak membuat Skylar melempar tatapan tajam ke mereka. Anak sultan kok bokek? Ledek Alvin. Cie yang lagi diasingkan. Kata Dion. Apa maksud lo? Tanya Skylar. Lagian semua ini tuh gara-gara Silva. Ucap Sky keceplosan membuat anak S-Castle saling melempar pandangan. Maksud lo? Tanya Atala. Enggak, udah gak usah dibahas. Pungkas Skylar. Lagian ya, seharusnya tuh gantian kalian yang traktir gue. Imbuh Skylar. Tenang Beb, kita traktir, iya enggak? Kata Alvin. Bebek mau makan apa? Oh, atau mau dipesenin cucu nanti? Ledek Dion membuat Skylar lagi-lagi berdecak kesal. Cup. Udah, jangan kesel-keselan. Yuk mendingan ke resto aja. Ajak Alvin. Akhirnya para anak S-Castle pergi menuju ke Flores Resto untuk makan malam. Setibanya di sana mereka mulai memesan makanan yang mereka inginkan. Skylar memesan ayam geprek super pedas level 1. Setelah memesan menu, mereka menunggu pesanan datang. Tapi Skylar yang sering ngantuk itu sampai ketiduran sambil tidur dengan telinganya yang memakai handset. Sontak saja para anak S-Castle dibuat tertawa oleh Sky. Karena akhir-akhir ini si baby jadi sering tertidur. Dimanapun dan kapanpun, mau di kelas, di kantin, lagi ngumpul selalu ketiduran. Jika biasanya Skylar yang selalu berbuat usil kepada anak S-Castle, kali ini gantian mereka yang berbuat usil. Dion mulai mengunci rambut Skylar dibantu dengan Atala dan Raymond secara bergantian. Sedangkan Alvin yang tidak bisa menahan tawanya, dia terus saja tertawa sampai cekikikan. Skylar yang sudah mengantuk itu tentu saja tidak merasakan dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Hingga pesanan mereka datang, Sky belum juga bangun. Anak S-Castle terus menahan tawa mereka melihat rambut Sky. Alvin yang sudah tidak tahan lagi, menahan tawanya akhirnya tertawa terbahak-bahak, membuat Sky tersentak dan bangun dari tidurnya. Sudah datang ya? Tanya Sky. Iya. Respon Atala tersenyum. Melihat teman-temannya bertingkah aneh membuat Sky menjadi bingung. Tapi dia tidak peduli itu. Sudah biasa kok teman-temannya bertingkah aneh, pikir Sky. Saat Sky mulai memakan ayam gepreknya dan merasakan rasanya matanya membola sempurna. Rasa masakannya seperti tidak asing, pikir Sky. Lalu tiba-tiba Sky malah celingukan seperti ada yang dia cari. Melihat Sky seperti mencari sesuatu, teman-temannya saling melempar pandangan dan mulai bertanya. Beb, kenapa? Cari siapa? Tanya Dion. Hah? Enggak.
Sky sempat menghela nafas. Mau pesen lagi? Tanya Atala. Enggak, tolak Sky. Sky menatap ayam gepreknya. Kenapa ayam gepreknya? Tanya Atala. Enggak, rasanya tuh, ucap Sky menggantung. Rasa ayam, ucap Atala. Tawa mereka tertahan. Sky hanya melirik tajam ke arah mereka dan kembali menatap makanannya. Rasanya seperti masakan Silva. Kamu di mana sih, Sil? Batin Sky bertanya. Namun tanpa Sky ketahui, ayam geprek itu memang buatan Silva. Silva memang sedang membantu para chef di dapur untuk memasak. Akhirnya Sky memakan ayam gepreknya sampai habis. Setelah mereka selesai makan, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Saat Skylar sedang mengendari motornya, ralat. Sky pakai motor Alvin ya? Alvin meminjamkan motornya untuk Sky. Sebenarnya Sky nolak, tapi Alvin memaksa. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan seorang remaja yang sedang berlari di seberang jalan. Cekit! Suara rem motor mendadak. Ah! Teriak gadis itu. Sky mengerem motornya secara mendadak. Hampir saja dia menabrak seorang gadis. Lo gak apa-apa? Tanya Sky. Gak apa-apa kak. Kak, tolong kak, aku kecopetan. Kata gadis itu. Hah? Sekarang mana copetnya? Tanya Sky. Kesana kak larinya. Tunjuk wanita itu ke seberang jalan. Ya udah lo tunggu sini. Gue kejar dulu copetnya. Kata Sky. Lalu dia langsung menancap gas dan mengejar copetnya. Namun dia tidak menemukannya karena copetnya sudah kabur. Saat dia berbalik arah, ada yang menyita perhatiannya di sebuah gang di ruko pinggir jalan. Sky langsung menghampirinya. Wah, banyak juga nih duitnya, kata si pencopet. Woi, balikin tasnya, teriak Sky. Namun pencopet itu langsung kabur dan Sky segera mengejarnya menyusuri gang. Dan saat jaraknya sudah dekat dengan si pencopet, Skylar langsung menendangnya dengan kuat hingga dia tersungkur ke tanah. Sky segera mengejut tubuhnya dan mengambil tas milik gadis itu. Saat Sky melihat wajah si pencopet, dia mengenalinya. Joker? Lo Joker kan? Tanya Sky. Namun copet itu langsung mendorong Sky dan secepatnya kabur. Setelah mendapatkan tasnya, Skylar langsung kembali kepada gadis yang tadi. Sesampainya di sana, Sky melihat gadis itu bersama Devan. Nih tas lo, kata Sky memberikan tasnya kepada gadis itu. Tapi nggak tahu isinya masih lengkap apa enggak, soalnya tadi gue sempat lihat dia buka tas lo. Imbuh Sky. Iya kak, nggak apa-apa, makasih ya kak, ucap gadis itu. Sementara Sky dan Devan keduanya hanya saling melirik sepintas. Ya udah gue cabut ya. Lain kali hati-hati, pesan Sky pada gadis itu. Namun saat Sky berlalu pergi, Devan memanggilnya sehingga Sky menghentikan langkahnya. Sky tunggu, panggil Devan. Ada apa? Tanya Sky. Bisa bicara sebentar? Kata Devan. Oke, kata Sky menyetujui pinta Devan. Kita duduk di taman aja, di sana, kata Devan dan Sky mengikuti dari belakang. Keduanya duduk di taman bersama gadis itu juga. Namun gadis itu duduk terpisah, karena gadis itu memberikan waktu kepada Devan dan Sky untuk berbicara. BTW, makasih ya lo udah nolongin adik gue tadi, ucap Devan. Oh dia adik lo? Tanya Sky dan Devan mengangguk. Ya udah langsung aja, mau ngomong apa? Ucap Sky malas tak mau berlama-lama. Soal Silva. Mendengar Devan menyebut nama Silva, Sky menoleh. Kenapa dengan Silva? Tanya Sky cepat. Soal ucapan gue waktu itu di sekolah tentang Silva itu gak benar. Gue sama Silva dulu emang deket, tapi kita cuma sekedar teman saat di sekolah Nusa Bangsa. Gue emang sayang sama Silva, gue cinta sama dia. Gue terus berusaha deketin dia, bahkan gue sampai nembak dia, tapi dia nolak gue. Itu yang membuat gue gak terima sampai sekarang karena gue sangat mencintai Silva. Tapi sekarang gue ngerti kenapa Silva nolak gue dan alasannya itu adalah lo. Gue udah tahu tentang lo sama Silva yang udah menikah. Silva sudah ngejelasin semuanya ke gue. Tutur Devan menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi 2 bulan yang lalu. Sky terus saja mendengarkan penjelasan Devan. Jadi waktu itu lo bohong soal Silva itu pacar lo, kata Sky. Iya, maafin gue, ucap Devan dengan penuh sesal. Jadi selama ini gue udah salah paham sama Silva, kata Sky penuh sesal. Iya, sorry banget Sky. Dan satu pesan gue, jangan pernah sakiti Silva. Kalau gue sampai denger lo nyakitin Silva, gue akan rebut Silva dari lo, pesan Devan. Itulah yang sebenarnya terjadi. Devan mengucapkan kebohongan kepada Skylar. Dia memang sangat mencintai Silva. Dia tidak ingin kehilangan gadis itu. Itu alasannya kenapa Devan berkata bohong kepada Skylar.
Namun sekarang Devan mengalah demi kebahagiaan Silva. Setelah keduanya sudah berbicara panjang lebar, akhirnya Devan pamit. Namun ada yang menyita perhatian Devan, yaitu rambut Skylar. Ngomong-ngomong, itu bagus juga rambut lo, kayak baru. Tanya Devan. Hah? Respon Sky bingung dan langsung memegangi rambutnya. Sedangkan Devan mulai berlalu pergi. Shit, sial. Pasti ini kerjaan anak-anak tadi di resto. Pantesan aja mereka senyum-senyum gak jelas. Umpat Sky. Akhirnya Skylar segera pulang ke rumahnya dan langsung menuju ke kamar. Namun bukan ke kamarnya, melainkan dia masuk ke kamar Silva. Dia menatap nanar kamar istrinya itu, lalu dia membuka lemari baju milik Silva dan tidak ada sehelai baju pun di sana. Kini matanya berganti menatap kasur. Dia jadi teringat saat Silva sakit akibat kehujanan. Aku gak mau Sky, sebelum kamu benar-benar menerima aku sebagai istri kamu. Dan sebelum kamu benar-benar mencintai aku dengan tulus. Ucap Silva menolak saat Sky meminta untuk membuka cadar dan hijabnya. Tiba-tiba ingatannya akan Silva muncul dalam pikirannya. Kamu sudah berhasil Silva. Kamu sudah berhasil membuat aku jatuh cinta sama kamu. Ucap Sky. Lalu cowok itu tidur di kasur Silva. Dia mencium guling dan selimut milik Silva. Masih tercium aroma badan Silva di sana. Batin Sky. Dia terus saja mencium selimutnya dan dia peluk gulingnya hingga dia merasakan kenyamanan di sana. Besok aku akan minta maaf ke kamu Silva. Ucap Sky, lalu lama-kelamaan Sky tertidur. Pagi ini Skylar nampak semangat, dia lebih ceria dari sebelumnya. Karena selama sebulan ini dia tidak bersemangat. Pagi ini juga dia berpenampilan sangat keren karena dia akan menemui Silva di sekolah. Tiba-tiba dia menatap dirinya di cermin dan mulai berbicara sendiri. Sil, maaf ya kalau gue punya salah selama ini. Ucap Sky memperhatikan di depan cermin. Lah kan gue emang salah selama ini. Ucap secara sadar, lalu dia mulai berbicara lagi. Sil, gue udah cinta ke lo. Ucap Sky lalu keningnya mengercit. Enggak, masa kayak gitu? Ucap Sky merutuki dirinya sendiri. Setelah dia memperhatikan bagaimana nanti dia mengungkapkan perasaannya ke Silva, akhirnya dia sekarang berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor Alvin karena fasilitasnya sedang dicabut oleh papanya. Sesampainya di sekolah, dia dikejutkan dengan para siswa-siswi yang sedang berkumpul di tengah lapangan. Skylar yang penasaran dengan sekumpulan para siswa-siswi itu, akhirnya dia menghampiri ke tengah lapangan. Di sana sudah ada anak Eskasta, geng email, bahkan Livia dan teman-temannya berkumpul di sana. Skylar berdiri di samping Livia dan dia melihat Atala yang berada di tengah-tengah kumpulan para siswa-siswi. Matanya membulau sempurna saat ia melihat Atala yang sedang berlutut di hadapan Silva dengan tangannya yang memegang bunga kecil yang asal ia petik di tanaman sekolah. Dasar Atala. Sil, lo mau gak jadi pacar gue? Ucap Atala menembak Silva. Silva terdiam sangat lama. Dia bingung harus jawab apa. Kak, jangan kayak gini. Kata Silva berusaha agar Atala berdiri dari hadapan Silva. Sil, gimana? Apa lo mau jadi pacar gue? Ucap Atala lagi. Silva menatap ke arah para siswa-siswi yang ada di sana. Pandangannya memutar sampai Silva menangkap keberadaan Skylar di sana. Skylar yang melihat Silva memandang ke arahnya, dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ya Allah, gimana ini? Batin Silva. Aku gak bisa terima Atala, tapi kalau aku tolak, Atala pasti merasa malu karena teman-temannya. Batin Silva. Kenapa jadi kayak gini sih ya Allah? Tolong Silva. Batin Silva lagi. Gimana Sil? Apa kamu terima aku jadi pacar kamu? Tanya Atala lagi. Silva. Ucapnya menggantung dan Atala setia menunggu jawaban dari Silva. Udah terima aja Sil. Teriak Livia dari pinggir lapangan. Atala, kalau sampai Silva terima lo, berarti lo emang most famous di sekolah. Kata Livia lagi tersenyum meledek Atala. Mendengar teriakan Livia, Silva semakin bingung. Gimana ini ya Allah? Batin Silva. Ayo Sil jawab. Kata Atala. Silva. Atala terus menunggu jawaban Silva.